Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Demikian yang bacaan kita di pagi hari ini. Tema kita di pagi hari ini adalah iman yang mempersembahkan kita. Jawab, Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana kita ini berdoa kepada Yesus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus selamanya. Kesempatan kita hari ini kita akan sharing bersama tentang iman seorang Habel. Tentu sharing sebagai berikut. Siapakah itu Habel? Habel adalah putra kedua dari Adam dan Hawa yang lahir setelah Kain. Dia menjadi seorang gembala domba. Habel mempersembahkan anak sulung dari kawanan dombanya kepada Tuhan, dan persembahan itu diterima. Persembahan Habel diterima karena ia melakukannya dengan iman, mempersembahkan yang terbaik dari ternaknya. Persembahan Habel yang diterima menimbulkan kecemburuan dan kemarahan kepada Kain. Kain kemudian mengajak Habel ke ladang dan membunuhnya, yang merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah Alkitab. Tuhan menghukum Kain atas perbuatannya dan menuntutnya untuk menjadi pengembara. Habel dianggap sebagai martir pertama dan teladan orang benar dalam Alkitab yang imannya terus menjadi kesaksian. Habel disebut dalam Perjanjian Baru sebagai contoh teladan iman dan kebenaran, dan darahnya disebut sebagai darah yang berbicara lebih kuat dari darah Habel, karena darah Yesus berteriak meminta pengampunan, bukan pembalasan. Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat GKI Yesus yang baru dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua, mengapa Habel disebut memiliki iman dan beriman? Habel disebut memiliki iman dan beriman karena ia bertindak dengan keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain, sesuai dengan perintah Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena ia melakukannya dengan iman, bukan hanya sekedar perbuatan atau usaha. Keberanian Habel tidak hanya terlihat dari tindakannya, tetapi juga dari kesaksian yang lebih mendalam bahwa ia adalah orang yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita yang ketiga, apa bukti iman Habel? Buktinya yang pertama, persembahan korban yang lebih baik. Habel mempersembahkan korban yang berasal dari hasil pertama ternaknya anak domba. Yang kedua, dilakukan karena iman. Habel mempersembahkan korban bukan karena kewajiban, melainkan karena ia memiliki iman dan percaya sepenuhnya kepada Allah serta firman-Nya. Dan yang ketiga, menerima pengakuan kebenaran. Karena iman, Habel Allah menerima persembahannya dan memberinya kesaksian bahwa ia adalah orang benar. Dan yang terakhir, kematian yang bersaksi.
sudah melangsungkan ibadah bina keluarga dan setiap rumah masing-masing, sehingga setiap kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap pertemuan kami dari hari ke hari. Berkatilah jemaatmu dalam setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, dan anak-anak, baik dalam pekerjaan pendidikan yang sedang mencari pekerjaan dan persoalan ekonomi. Kiranya Engkau membuka jalan sukses setiap mereka yang berseru kepada-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua, terutama kepada panitia pembangunan rumah pastori dan para pekerja yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk pekerjaan pembangunan rumah pastori. Mohon kiranya Engkau memberkati setiap langkah dan usaha yang mereka lakukan. Berikanlah kekuatan, ketekunan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan kecelakaan, agar pekerjaan dapat berjalan lancar dan aman. Berilah kami semua semangat untuk bekerja sama dalam satu tujuan, yaitu kemuliaan nama-Mu. Kiranya rumah pastori ini akan menjadi tempat yang nyaman dan diberkati bagi pelayanan Ibu Pendeta Yaya Maria Tokoro dan anak-anaknya di Jemaat PKI Diaspora Bayangkara. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami membawa negeri dan bangsa kami ke bawah kaki-Mu. Kami serahkan semua pemimpin negeri ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari pemerintahan pusat hingga sampai ke daerah. Kiranya Engkau memberikan mereka semua kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, kejujuran dan kemampuan untuk bisa bersikap adil dan sikap yang takut akan Engkau yang Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil adalah yang terbaik bagi seluruh bangsa, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga kita yang berada di RT 1, 2, 3, dan 4. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat perlindungan dan damai sejahtera bagi seluruh warga di RT 2. Kami memohon kiranya kepada-Mu agar senantiasa menjaga kerukunan, kedamaian dan kebersamaan di antara kami. Jauhkanlah kami dari segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan, dan jadikanlah kami selalu saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat jemaat gereja Tuhan Masih Hari ke-7 Baru yang ada di sekitar lingkungan kami. Berkati para pelayan Tuhan dan agar mereka selalu berikan hikmat dan kebenaran untuk memberitakan Injil-Mu dengan setia. Sertai setiap jemaat yang beribadah di dalamnya agar mereka bertumbuh dalam iman, kasih dan pengenalan akan Engkau. Kami juga mau berdoa buat tempat-tempat ibadah dari keyakinan lain yang ada di sekitar kami yang Tuhan. Kami memohon agar Engkau memberkati para pemimpin dan jemaat yang ada di dalamnya. Ciptakanlah kedamaian, saling pengertian dan hubungan baik dengan kami, agar kami dapat hidup berdampingan dan rukun, saling menghormati. Hapuskanlah kesombongan, ketakutan dan kebencian yang mungkin ada di hati kami, dan gantilah kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syarat